Assalamualaikum. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak yang Bapak sayangi, terima kasih sudah mengikuti instruksi dari Bapak untuk datang di ruangan ini. Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan suatu kegiatan memberikan informasi tentang apa yang telah kalian isi di angket kemarin. Jadi di dalam angket kemarin yang sudah kalian isi bahwa kalian masih belum tahu bagaimana apa pengertian dari bakat itu sendiri. Nah, jadi Bapak tanya lagi, bakat itu paham apa tidak? Ada yang tahu tentang bakat? Nah, ada yang tahu, ada yang tidak. Tetapi pada hari ini akan kita kupas lebih dalam tentang apa itu arti bakat. Kamu ini bakatnya ada di mana? Nah, setelah kamu mengetahui bakatnya ada di mana, kalian bisa menerapkan bakat ini di sekolah. Paham? Nah, baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kamu. Siapa yang mau memimpin doa? Nah, silakan. Bentar. Ya, segera. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada teman yang sudah berdoa tadi. Lanjut, di sini akan Bapak jelaskan tata cara mengikuti kegiatan ini. Jadi kegiatan ini Bapak akan menerangkan apa itu bakat, tetapi sebelum Bapak memberikan materi, Bapak akan memberikan angket. Angket itu nanti akan kalian isi. Bapak minta waktu kalau bisa 5 menit kalian isi, atau paling lama 10 menit. Dan kontrak layanan ini akan menghabiskan waktu selama 40 menit. Jadi 40 menit kita belajar tentang materi ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tidak ada yang keluar permisi, tidak boleh. Paham? Oke, langsung Bapak sebarkan angketnya. Jangan diganggu-ganggu dulu sebelum ada instruksi dari Bapak. Pena Bapak semua? Ada yang belum dapat? Sudah dapat semua? Baik, lihat Bapak, dengarkan, pasang kupingnya. Ini ada angket tentang kecerdasan. Jadi kalian ini terlahir di dunia ini, tidak ada yang bodoh. Semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Jadi, oh ya, aku nih tidak ngerti Pak matematika, berarti saya ini bodoh Pak. Tidak. Pak, aku nih tidak bisa olahraga Pak, berarti aku nih manusia yang lemah Pak. Tidak. Pak, aku nih kalau nyanyi kok susah Pak.
berarti saya ini rusak pita suara saya ini Pak. Tidak. Nah, ini ada angket. Kalau kalian mengisi dengan sungguh-sungguh, kalian akan tahu kecerdasan kalian ada di mana. Paham? Mau mengikuti ini? Tertarik atau tidak? Tertarik. Oke, mantap. Terima kasih. Jadi tata caranya di sini ada kecerdasan 1, kecerdasan 2 sampai kecerdasan 8. Sama nggak? Jadi cara mengisinya coba lihat di kecerdasan 1. Coba kamu sebutkan nomor 1, kecerdasan 1 apa bacaannya? Saya suka bercerita, termasuk cerita dongeng dan cerita lucu. Nah, misalnya kalian, nah ini kan ada keterangannya di atas. Sangat setuju nilainya 5, setuju 4, agak setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Misalnya kamu setuju, berarti kamu tulis skor berapa? Kalau tidak setuju 2 apa 1? 2. Bisa kamu mengerjakan itu? Bisa. Nah, setelah kalian mengerjakan yang kecerdasan 1, lanjut di kecerdasan 2. Lanjut di kecerdasan 3 sampai kecerdasan 8. Bisa? Segera dimulai. Yang kira-kira pernyataannya tidak bisa kalian pahami, Tanya dengan Bapak. Pertanyaan ini gampang-gampang. Kalian isi dengan hati naluri kalian masing-masing. Ya, tulis, jangan ragu-ragu, tidak usah pakai pensil. Ada sudah? Jangan takut dan jangan tidak percaya diri dalam mengisi ya. Nah, itu isilah sesuai dengan kondisi kalian sekarang. Ini memang tangan kiri kamu nulis ya? Nah, ini tangannya harus rapi dikit, rapi. Kalau sudah dibilang ya.
Dah, kalau sudah disimpan dulu, dipegang, nanti akan kita bahas. Itu sampai kecerdasan 8. Dan deh. Sudah? Sekali lagi tolong diisi dengan hati nurani. Jangan jawaban orang yang dipindah. Sudah kamu? Nunggu pena. Ada pena satu lagi? Kenapa kamu nggak ngomong dari tadi? Nah, 4. Nanti akan dibahas. Kita lihat materi ini dulu, baru kamu isi total. Total itu gampang, tinggal dijumlahkan saja. Misalnya itu kan dari poin 1 sampai 5 itu kamu jumlahkan, nanti nilainya berapa. Selesai ya? 3 menit lagi selesai. Ya, kalau sudah simpan dulu, nanti akan kita bahas di layar InFocus. Kau sudah? Kau? Oke, kalau sudah, lihat ke depan. Apa bacaannya itu di atas? Yang kuat? Sekali lagi. Fokus. Fokus itu berarti bukan kamu baca itu, fokus, otak kamu tuh fokus. Itu apa bacaannya? Yang keras. Merah, kuning, biru, hitam, coklat, hijau, pink. Lanjut. Merah, kuning, biru, hitam, coklat, hijau, pink. Berarti Anda masih yang ini. Merah, kuning, biru, hijau, pink, coklat, biru, ungu, coklat. Coba ini. Kau yang kuat. Hitam. Ayo. Coba. Nih, kuat-kuat. Hitam, biru, hijau, kuning, coklat, merah, pink. Susah ya? Berarti Anda tidak fokus berarti. Coba ini.
hitam, biru, hijau, kuning, merah, ungu, pink. Nah, coba baca kuat-kuat. Nah, berarti mau jawab ini tulisannya merah boleh, mau jawab itu hitam boleh, mau tulisannya kalian baca kuning boleh, kalian baca biru boleh, tergantung apa yang kalian lihat. Lanjut. Sekarang lihat ke depan, kita fokus dengan materi ini. Judulnya eksplorasi bakat secara mandiri. Eksplorasi bakat secara mandiri. Definisi bakat. Bakat itu adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir. Dalam artian anak yang berbakat itu memiliki tingkat kecerdasan di atas rata. Contoh misalnya, ada anak yang terlahir dia kok pandai sekali main voli. Badannya kecil dia tapi servisnya kuat. Sedangkan badan yang besar, gayanya sama teman dia nggak pernah kena bolanya. Bisa jadi dia tidak memiliki bakat di bidang itu. Dan satu lagi, ada siswa yang kalau ngomong pintar, pidato pintar. Sedangkan yang lain disuruh maju ke kelas berpidato, bukan lihat teks tapi lihat kaki kan. Takut, malu, itu berarti kamu tidak ada bakat di situ. Berarti intinya bakat atau kecerdasan kalian pasti memiliki bawaan sejak lahir tetapi berbeda-beda. Nah, hari ini kita akan membahas itu. Jenis bakat terbagi menjadi 2. Yang pertama bakat umum. Yang kedua ada bakat umum dan bakat khusus. Jadi bakat umum itu kalian terlahir pasti memiliki bakat umum. Kalian terlahir pasti memiliki bakat. Bakat umum itu apa? Contohnya bisa berjalan, bisa bergerak, bisa berbicara. Itu bakat umum. Kamu diajari nggak bergerak, berbicara itu punya keterampilan khusus nggak? Jadi harus kursus dulu mau berbicara gitu. Berarti bawaan sejak lahir kan? Mampu bergerak, mampu berjalan, mampu membaca, itu bakat umum lah. Semuanya pasti bisa seperti itu. Nah, yang bakat khusus itu bakat yang Bapak jelaskan tadi, yang dibawa dari sejak lahir, yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Yang angket yang kalian isi tadi itu adalah kecerdasan majemuk. Ada 8. Itu bukan karangan Bapak, itu ada yang menemukan. Itu kecerdasan dilontarkan oleh Howard Gardner dalam bukunya Frame of Mind, The Theory of Multiple Intelligence. Itu diteliti dulu. Jadi bukan hanya mengada-ngada. Jadi apa yang kalian isi bisa jadi nanti benar. Itulah Bapak uraikan tadi, jangan sampai kalian tidak dari hati mengisi. Bisa saja dari tes yang sederhana ini bisa merubah cara pikir kalian tentang kemampuan yang kalian miliki. Setuju nggak gitu? Oke, kalau setuju kita lanjut. Nah, ada kecerdasan 1, kecerdasan 2 sampai kecerdasan 4. Sampai kecerdasan 8. Bisa kalian lihat? Walaupun tidak bisa kalian yang kecil-kecil itu, tapi Bapak sampaikan nanti. Kecerdasan 1 itu adalah kecerdasan, coba kamu lihat di lembar kerja kamu. Itu kecerdasan verbal atau linguistik. Jadi kecerdasan yang mampu berbahasa. Atau orang yang kalian sama kan umurnya kan, pada waktu masuk kelas bahasa Indonesia atau kelas bahasa Inggris ada di antara siswa yang
menonjol, pintar. Atau sampai hari ini ada yang tidak bisa mengungkapkan kata why misalnya. Atau bahasa Inggris meja apa misalnya? Apa bahasa Inggris meja? Nggak tahu. Berarti kamu nggak cocok masuk ke verbal. Apa bahasa Inggris meja? Meja nggak tahu. Apa bahasa Inggris meja? Bahasa Inggris kepala apa? Berarti kamu tidak usah minder kalau tidak tahu bahasa Inggris meja. Berarti kamu tidak ada masuk kecerdasan di sini. Lalu kecerdasan yang kedua itu kecerdasan logis atau berhubungan dengan materi. Ada yang baru kelas 7 tapi kemampuannya sudah seperti kelas 9, dia mampu menghafal rumus-rumus. Itu ya, itu kecerdasan yang dimiliki oleh setiap orang. Lalu yang ketiga ada kecerdasan visual. Visual ini pernah nggak kamu lihat orang ini kok menggambar pemandangan bagus gitu. Nah, pas giliran kau gambar tapi bukan pemandangan yang jadi, cuman benang kusut, bisa? Ada apa seperti itu? Berarti kita tidak ada masuk ke jurusan yang ketiga ini. Ada yang keempat, kecerdasan kinestetik atau jasmani. Itu yang Bapak sampaikan tadi, yang olahraga. Lanjut. Yang kelima, kecerdasan apa? Musikal. Disuruh nyanyi paduan suara Indonesia Raya. Suaranya ada yang di ujung kutub utara, ada yang di ujung kutub selatan. Ada yang pas, berarti ada yang masuk ke bakat musikal. Lalu yang keenam, bakat intrapersonal. Intrapersonal adalah kemampuan, bisa jadi dia itu suka menyendiri. Suka menyendiri tapi dia membuat suatu karya, contoh penulis. Membuat karangan-karangan indah. Ada yang mau jadi penulis, ada yang bakatnya penulis atau mengarang-arang di buku, bercerita, itu masuk ke intrapersonal. Dia orangnya tidak mau diganggu, tidak mau ikut di dalam sosialisasi teman-teman tuh nggak mau. Dia lebih suka menyendiri. Tetapi ada suatu karya yang dihasilkan. Terus yang kecerdasan 7, kecerdasan apa di bawah itu? Ada intra, ada inter. Interpersonal ini adalah kecerdasan yang pintar bergaul atau pintar bersosialisasi. Dia datang sering ditunggu-tunggu teman kan. Kalau tidak ada dia, kayaknya pertemanan hari ini sepi, nggak rame. Nah, itu kecerdasan interpersonal, mampu berinteraksi dengan orang lain secara baik, tidak banyak musuh. Ini baru kumpul sebentar, mata kedip-kedip mau ngajak berkelahi, itu nggak ada di sini. Ada yang seperti itu di sini? Oke, lanjut. Yang terakhir, kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini adalah orang yang suka memelihara hewan, suka berpetualang di hutan, suka mencari apa misalnya. Kau suka mencari apa? Cari apa? Tebu. Cari tebu. Nah, kau apa cari di hutan? Cari burung. Nah, itu bisa. Berarti orang ini yang kecerdasan di naturalis. Ada yang baru masuk hutan setengah perjalanan besoknya demam, berarti nggak cocok, diam di alam, natural. Natural itu berarti alam. Nah, ini contoh kecerdasan majemuk. Tar. Batas ini paham? Paham? Sesuai dengan yang kamu isi tadi? Nanti akan kalian hitung skornya, kita sesuaikan kecerdasan mana yang cocok dengan kalian. Nah, sekarang ini contoh yang lebih spesifiknya ini. Contoh kecerdasan majemuk. Kecerdasan verbal
Ya itu seperti Bapak jelaskan tadi, suka menulis, membaca, jago debat, pidato, humor dan lain-lain. Yang matematik suka permainan strategi, suka suka hitung-hitungan dengan angka-angka, atau yang hobi komputer dia masuk ke matematis. Lalu kecerdasan visual, itu pelukis, seniman, desainer. Yang keempat, kinestetik, olahraga. Yang musikal, ya musisi, penyanyi, pemain musik yang bisa memainkan alat musik itu musisi. Terus intrapersonal, penulis, ilmuwan dan ahli-ahli tafsir tasawuf. Ya, paham? Ngerti nggak? Belum. Nah, belum. Yang mana yang bagian belum? Nanti kalau kamu sudah menghitung, kamu paham. Terus yang itu interpersonal, ya banyak teman. Kamu temannya di Facebook ada berapa? Ada 5.000? Berapa? Nggak ada Facebook. Nah ini yang jago main Facebook. Berapa teman kamu di Facebook? Ada 10.000? Oke. Ada yang terakhir, kecerdasan naturalis. Naturalis ini berarti yang hobi. Natural berarti yang hobi apa? Natural, alam. Hobi berpetualangan di. Ya, dia suka. Ada yang suka mengoleksi batu. Ada orang yang suka mengoleksi benda-benda aneh, tapi dari alam. Itu berarti mempunyai hobi di bidang itu. Oke. Jadi Pak, tujuannya kita belajar ini apa Pak? Jadi tujuan kita belajar ini bahwa di sekolah kita ini nanti pasti setelah masa pandemi ini selesai, kalian akan aktif di kegiatan ekstrakurikuler. Jadi di ekstrakurikuler di sekolah SMP kita ini ada pengembangan bakat yang sudah diprogram dari sekolah, tetapi setelah selesai masa ini. Ini contohnya, ada pramuka, ada paskibra, ada paduan suara, ada olahraga. Di sini. Jadi kalau kalian ingin masuk ke kegiatan eskul yang bisa menempatkan kemampuan kalian dan kalian merasa nyaman, kalian akan sesuaikan dengan hasil angket ini tadi. Berarti saya cocok di sini Pak, berarti saya masuk ke pramuka Pak. Wah saya cocok di sini Pak, saya masuk ke paduan suara. Cocok di paskibra atau olahraga. Jadi kalau ada 8 kecerdasan tadi, kalau tidak ada di sekolah, di mana Pak mau menyalurkannya Pak? Kita ke sini. Pengembangan bakat di luar sekolah, ada kegiatan Karang Taruna. Pernah dengar kegiatan Karang Taruna? Ada di desa kamu? Ada Risma, Remaja Islam Masjid. Ada? Ada kegiatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Pernah ikut menjadi panitia masang-masang bendera? Nah, lalu ada kegiatan turnamen olahraga yang ada di kegiatan desa. Pernah? Banyak kegiatan di desa yang bisa kalian ikuti untuk mengembangkan bakat kalian. Nah, batas ini ada pertanyaan? Baik, sekarang hitung jumlah skor kalian. Hitung. Ntar. Ini skor. Kan sudah kalian isi. Totalnya berapa? Dijumlahkan. Jumlahkan. Seluruhnya dijumlahkan, nanti Bapak tanya skor mana yang paling besar kecerdasannya. Jangan salah hitung.
Sudah? Sudah? Coba kalau sudah, Bapak minta tangannya tunjuk ke atas kalau Bapak sebut. Siapa nilai tertinggi yang di kecerdasan 1? Ada? Yang di kecerdasan 2 ada yang tertinggi? Siapa namanya? Berarti kamu masuk di kecerdasan logis, matematis, suka ngitung-ngitung. Memang benar. Nah, yang kau? Sudah. Kecerdasan mana yang tinggi? Ini kecerdasan 3. Oh, bukan kecerdasan 2. Yang ini tadi kecerdasan berapa? 2. Satu orang. Ada yang kecerdasan 2 yang tinggi? Tahu? Memang suka matematik. Ya. Bagus. Yang tinggi kecerdasan 3. Apa dari kecerdasan 3? Kecerdasan 3 yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan visual. Berarti orang ini suka dengan menggambar, mendesain, membuat pola. Benar? Ya. Kau hobi gambar? Suka? Mana lagi yang tadi? Tuh, memang hobi. Memang tertarik dengan gambar-gambar itu tertarik. Ya bagus, sesuai. Memang harus sesuai. Yang keempat yang paling tinggi, kecerdasan jasmani. Nih, ya satu orang. Kau apa? Futsal. Apa? Salah. Jangan takut. Futsal nggak ada di sini, adanya jasmani. Yang ini? Ya ini dulu. Hah? Lanjut. Yang kecerdasan 4 tidak ada. Yang kecerdasan 5. Oh ini tadi yang kamu? Oh salah. Tingginya sama 24. Nah, sekarang Bapak tanya dengan kamu. Kamu lebih tertarik ke musikal apa lebih tertarik? Tadi kecerdasan mana? Ya, lebih tertarik ke yang mana? Lebih yang ke musikal. Bisa nyanyi? Bisa. Tapi tertarik ya? Oke, berarti kamu lebih ke musikal. Ya, tolong dikunci, jangan diubah-ubah. Lalu yang intrapersonal, kecerdasan 6, ada yang paling tinggi? Yang kecerdasan interpersonal ada yang paling tinggi? Yang naturalis ada yang paling tinggi? Nah ini gawat ini. Gak ada yang milih, ulang. Gak ada yang sesuai dengan data. Kita ulang lagi. Bapak ulang dari pertama. Yang kecerdasan 1, Bapak hitung nanti. Kecerdasan 1 siapa? Yang paling tinggi? Kecerdasan 2? Kecerdasan 3? Kecerdasan 4? Kecerdasan 5? Kecerdasan 6? Kecerdasan 7? Lah berarti tadi ada, kamu diam. Interpersonal, apa itu artinya interpersonal? Gak mudah Yang kecerdasan 8? Naturalis ada? Ada. Bagus. Ini bagus. Oke, terima kasih semuanya. Jadi paham dengan materi yang barusan Bapak berikan? Ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, Bapak akan
bertanya dengan kamu. Kalau menurut kalian kegiatan seperti ini asik apa tidak? Dilanjutkan atau tidak? Dilanjutkan. Kesannya apa menurut kalian? Enak apa tidak enak? Nyaman apa kurang nyaman? Kalau ada kegiatan seperti yang permainan tadi, suka kamu? Suka. Kalau kalian mengikuti dengan baik, kita akan lanjut terus. Berarti kalian antusias ya ikut kegiatan ini ya? Oke, dari hasil yang Bapak tangkap. Sekarang tolong kalian isi lembar ini. Waktunya 5 menit saja, tidak usah lama-lama. Jadi sudah tahu kan bakatnya di mana kan? Oke, isi. Tulis nama. Tulis nama. Dapat kamu? Tulis nama, kelas, hari dan tanggal, tulis. Tanggal hari ini tanggal 2 kan? Ya, tanggal 2. Ada yang belum dapat? Ini belum Bapak bagi semua, mana yang dapat? Dah, perhatikan. Yang kertas nomor 1. Yang kertas nomor 1 ini kan ada yang di C ini kan, kegiatan latihan. Ceritakanlah pengalaman yang berhubungan dengan bakat yang kamu miliki. Pasti ada pengalaman kan? Singkat saja, jangan usah panjang-panjang. Lalu yang kedua, menurut kamu bagaimana cara mengembangkan bakat yang dimiliki? Singkat saja, jangan usah panjang-panjang. Lalu yang ke nomor 2, ini kamu contek aja, checklist saja. Sesuaikan dengan tabel. Berikut sama juga dengan yang tabel ketiga. Ini dicontek juga. Sesuaikan dengan tabel. Paham? Kalau tidak paham, bertanya. Selesai? Belum? Sudah. Kalau sudah, tinggalkan di meja, nanti Bapak ambil. Yang kertas nomor 2-nya sudah? Oke, sip. Terima kasih.
Oke. Baik. Semuanya perhatikan sini. Jadi kegiatan kita sudah menunjukkan durasi 40 menit. Itu tandanya kegiatan kita sudah berakhir. Maka dari itu, sebelum kita tutup kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, terima kasih atas waktunya. Semoga materi yang Bapak berikan ada manfaatnya, bisa kalian terapkan di kehidupan nyata kalian. Oke, sekarang silakan pulang ke rumah dan jangan keluyuran. Oke. Terima kasih. Biar Bapak.